Berikut ini merupakan metabolisme dari vitamin B2 atau riboflavin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok B3 akan menjelaskan bagaimana metabolisme dari vitamin B2. Introduction vitamin B2. Sifat dari vitamin B2 atau riboflavin yang pertama adalah tahan terhadap pemanasan, oksidasi, dan asam. Yang kedua, sensitif terhadap sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, tidak rusak terhadap proses pemanasan. Riboflavin sensitif terhadap sinar ultraviolet. Oleh karena itu, susu biasanya dibungkus dalam kemasan yang tidak tembus pandang, sehingga menjaga kandungan riboflavin di dalamnya. Metabolisme dan absorpsi. Flavon protein yang dicerna oleh enzim HCl di dalam lambung dan enzim yang di usus diubah menjadi FAD dan FMN. FMN dan FAD kemudian dihidrolisis oleh FMN fosfatase dan FAD pirofosphatase. Free riboflavin mudah diserap usus halus ke dalam darah dan diangkut ke jaringan. Di dalam gambar, kita bisa melihat bahwa riboflavin diubah menjadi FMN atau flavin mononukleotida oleh flavokinase, membutuhkan ATP. Kemudian FMN untuk diubah menjadi FAD membutuhkan FAD sintase. Free riboflavin diserap oleh sistem transportasi aktif di usus kecil. Bentuk free riboflavin akan lebih cepat tertangkap oleh fosforilase FMN. Flavokinase membutuhkan ATP. Dengan demikian, riboflavin memasuki sirkulasi portal oleh free riboflavin. Riboflavin diserap melalui mekanisme yang bergantung pada energi, terutama di usus kecil. Riboflavin dapat diserap oleh difusi. Kemudian, riboflavin bebas diserap oleh transportasi aktif yang tergantung pada natrium, terutama di duodenum. Kebanyakan flavin ditemukan dalam darah sebagai riboflavin 50%, FMN 10%, dan FAD 40%. Faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi yaitu yang pertama ada logam, seperti contohnya tembaga, seng, besi, dan juga mangan. Selanjutnya yaitu dari konsumsi alkohol. Alkohol dapat mengganggu saluran pencernaan yang dilaluinya dengan cara merusak sel pada sistem pencernaan sehingga penyerapan dan penghancuran nutrisi dapat terganggu. Selanjutnya adalah metabolisme dan transportasi dari riboflavin. Let's start with the second set of the slide. Metabolisme absorption. 1. Free riboflavin dan FMN diikat dengan globulin, fibrinogen, dan albumin dalam plasma. Yang ketiga, sintesis FMN dan FAD diatur oleh ACTH, aldosteron, dan hormon tiroid yang meningkatkan aktivitas flavokinase. Riboflavin dikonversikan menjadi koenzim oleh flavokinase dan FAD sintase. Keduanya didistribusikan dalam jaringan secara luas, terutama pada hati, limfa, usus kecil, ginjal, dan juga jantung. FMN itu sendiri yaitu bentuk utama yang ada di dalam sel sebesar 60 hingga 95% dan diikuti oleh FAD sebesar 5 hingga 20%. Yang kedua,
cadangan riboflavin pada orang dewasa biasanya cukup untuk 2-6 minggu. Yang ketiga, riboflavin bebas yang ada di dalam tubuh diubah menjadi FAD dan FMN di usus kecil, hati, jantung, dan ginjal oleh fosforilasi dan defosforilasi. Riboflavin tersimpan dalam jumlah yang kecil di jaringan tubuh. Konsentrasi terbesarnya tersimpan di hati, ginjal, dan jantung. Simpanan riboflavin yang paling utama itu dalam bentuk FAD, yaitu jumlahnya sekitar 70-80%. Sebanyak 200 mikrogram riboflavin akan dibuang melalui urin setiap harinya. FAD atau flavin adenine dinukleotida berfungsi dalam transport elektron. Gambar ini merupakan gambar kompleks protein yang terdiri dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Pada kompleks 2, di mana elektron dari FADH2 akan didonorkan ke ubiquinon melalui pusat FES, sehingga disebut juga suksinat koenzim Q reduktase. Elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain secara berantai menuju aseptor utama yaitu oksigen sehingga disebut rantai transport elektron. Gambar ini merupakan komponen-komponen pemompa proton pada membran di dalam mitokondria. Pada gambar, terdapat FMN atau flavin mononukleotida yang sama seperti FAD yang berasal dari riboflavin. Bila FMN ini menerima 2 elektron dari NADH, maka menjadi FMNH2 dan menyerahkan elektron yang diterimanya kepada FES. Ini merupakan gambar dari ringkasan rantai transport elektron. Pada rantai transport elektron, kita bisa melihat terdapat FAD, di mana elektron FADH2 yang masuk ke rantai koenzim Q. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP melalui 2 pompa, yaitu ubiquinon dan sitokrom. Melalui 2 flavoenzim ini, riboflavin berfungsi sebagai katalis untuk reaksi redoks dalam berbagai jalur metabolisme. Bentuk koenzimnya adalah FMN dan FAD. 2 komponen koenzim tersebut berperan dalam mengikat atom hidrogen sehingga proses metabolisme energi dalam tubuh dapat berjalan lancar. Selain itu, FAD atau flavin adenine dinukleotida, koenzim dalam siklus Krebs, berperan dalam perubahan suksinat ke fumarat. Defisiensi vitamin B2 riboflavin. Kekurangan vitamin B2 disebut ariboflavinosis. Gejalanya pembengkakan pada membran mulut, kulit, mata, dan saluran pencernaan. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan membahas makanan apa saja yang mengandung vitamin B2. Ini merupakan beberapa gambar makanan yang mengandung vitamin B2 atau riboflavin. Lengkapnya, vitamin B2 atau riboflavin bisa diperoleh dari beberapa jenis makanan, seperti produk susu, roti, daging rendah lemak, jeroan, telur, kacang-kacangan, nasi, dan sayuran hijau. Hubungan vitamin B2 dengan COVID-19 yaitu vitamin B2 yang secara tidak langsung dapat meningkatkan daya tahan tubuh
karena membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan. Sedangkan daya tahan tubuh ini memiliki peran penting dalam menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, ketika virus masuk ke dalam tubuh, tubuh akan mengidentifikasi virus sebagai musuh. Dan gejala-gejala yang timbul sebagai upaya tubuh melawan virus sebelum antibodi keluar. Dan ketika antibodi sudah keluar, virus akan dilawan hingga tidak bisa bertahan dalam tubuh. Jadi, kemampuan antibodi melawan virus ini tergantung seberapa kuat daya tahan tubuh pada seseorang. Berikut adalah beberapa buku dan sumber web yang kami gunakan dalam menjelaskan metabolisme riboflavin.